Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini Mimin akan menceritakan alur film Demon Slayer season 3 episode 3. Di awal video kita diperlihatkan oleh kemunculan sang boneka yang dari kerajaan masa lalu bertarung dengan Tanjiro. Nah, di situ Tanjiro berlatih dengan boneka itu. Berkat latihan kerasnya, Tanjiro pun berhasil menebas kepala dari boneka tersebut. Tanpa diduga-duga, ternyata di dalam kepala boneka tersebut ada sebuah pedang kuno, peninggalan dari pendekar pedang di masa lalu. Karena Tanjiro yang tidak memiliki pedang, akhirnya si anak kecil itu pun menyuruh untuk membawa pedang itu bersama dengan Tanjiro. Tapi Tanjiro menolaknya dengan alasan dia tidak enak karena itu warisan pendekar pedang di masa Sengoku. Karena mereka berdua penasaran, akhirnya mereka pun memutuskan untuk mencabut pedang tersebut. Setelah mengetahui karena pedang tersebut ternyata sudah berkarat, akhirnya mereka pun kecewa. Tiba-tiba datang sesosok lelaki yang menawarkan diri untuk memoles pedang tersebut sehingga nanti layak untuk digunakan oleh Tanjiro. Sambil menunggu sampai pedang itu selesai dipoles, penempa pedang itu pun akhirnya memberikan pedang miliknya sebagai ganti untuk pedang Tanjiro yang telah patah sampai pedang itu selesai dipoles. Adegan pun berganti tempat. Sekarang Tanjiro pun sedang makan-makan malam bersama dengan temannya. Tapi tidak disangka-sangka, ternyata temannya pun menolak untuk berbicara dengan Tanjiro. Karena dulu Tanjiro pernah mematahkan lengan temannya tersebut. Karena merasa jengkel, akhirnya gengnya pun mengusir Tanjiro keluar dari ruangan tersebut. Adegan pun berpindah ke kamar Tanjiro. Sekarang Tanjiro pun bersama dengan Nezuko sedang merapikan rambutnya Nezuko yang terlihat sangat bahagia. Setelah itu pun mereka berdua melihat bulan yang terlihat sangat indah hari ini. Adegan pun berpindah tempat lagi. Sekarang terlihat ada seseorang penempa pedang sedang berjalan pulang menuju ke tempat penginapannya. Dan laki-laki itu pun mendekati guci itu. Tidak berapa lama, tanpa diduga-duga, lelaki itu terhisap masuk ke dalam guci tersebut. Ternyata guci tersebut berisikan iblis bulan atas yang bernama Gyoko. Di sisi lain, iblis bulan atas yang bersama dengan Gyoko, yaitu Hantengu, berada di atas kamar Tanjiro dan Nezuko dan berencana untuk membunuh semua orang yang berada di desa tersebut. Tanpa diduga-duga, ada seorang pilar yang berada di kamar Tanjiro, yaitu Tobito, yang sedang mencari penempa pedangnya karena dia menginginkan pedangnya agar bisa segera digunakan. Lalu Tanjiro pun menawarkan untuk mencarinya bersama-sama dengan Tanjiro. Lalu mendadak Nezuko pun bangun dan menyundul kepala Tanjiro. Lalu Tanjiro pun menyadari ada seseorang yang datang dan ternyata itu adalah iblis bulan yang bernama Hantengu. Ketika itu juga Tanjiro dan Tobito pun menyadari bahwa dia itu adalah iblis yang sangat berbahaya. Dengan respon cepatnya, Tobito pun memulai dengan mencoba menyerang iblis bulan itu, dan iblis itu pun berhasil menghindari serangan dari Tobito. Lalu disusul dengan serangan Tanjiro dengan menggunakan napas mataharinya langsung menyerang ke atas iblis itu. Dengan lincahnya, iblis itu pun mampu menghindari serangan dari Tanjiro dengan cepat. Lalu Nezuko pun ikut menyerang dengan tendangan kaki kirinya, yang membuat akhirnya iblis itu pun terpental. Dengan serangan cepatnya, akhirnya Tobito pun berhasil menebas kepala iblis bulan atas itu. Meskipun leher iblis bulan atas telah terpotong, masih belum tentu dia sudah mati, karena itu adalah pengalaman Tanjiro sewaktu melawan iblis bulan atas sebelumnya. Lalu dia memperingatkan Tobito untuk lebih berhati-hati ketika melawan iblis bulan atas. Terlihat kepala iblis bulan atas itu yang terlempar, lalu menumbuhkan bagian badan dan beregenerasi dengan sangat cepat.
Dengan kata lain, iblis itu mampu untuk membelah diri, seperti iblis bulan atas yang sebelumnya. Bagian kepala yang telah terpotong itu akan menumbuhkan badan yang baru, sementara bagian badan yang telah terpotong akan menumbuhkan kepala yang baru. Lalu Tanjiro mengatakan kepada Tokito untuk mengatasi yang bagian depan, sementara Tanjiro mengatasi yang bagian belakang, dengan tujuan untuk menebas lehernya secara bersamaan antara iblis yang depan dan yang belakang. Namun tanpa diduga oleh Tokito, ternyata si iblis bulan itu mengeluarkan kipas saktinya dan menghempaskan Tokito dengan sangat jauh sekali. Tanjiro pun juga terkena oleh dampak dari kipas itu. Beruntung ada Nezuko yang langsung memegang tangannya. Sekarang tinggal Nezuko dan Tanjiro yang menghadapi dua iblis itu bernama Sekido dan Karaku, yang merasa sangat marah sekali, yang ingin segera membunuh Tanjiro dan Nezuko. Sementara Tanjiro yang mewaspadai iblis bulan atas itu berpikir untuk menebas leher mereka secara bersamaan. Sementara sang iblis bulan yang merasa sangat marah sekali, dia menghempaskan tongkat ke lantai, lalu kemudian keluarlah listrik yang sangat besar dari situ dan menghempaskan tubuh Tanjiro dan Nezuko, yang menjadikan kesadaran Tanjiro sedikit demi sedikit mulai memudar. Beruntung di atap bangunan terlihat G-nya membidik iblis itu dan langsung mengenai lehernya hingga putus. Dan terlihat dua iblis itu lehernya semua terputus oleh tembakan si G-nya. Tanjiro pun menyadari bahwa senjata yang digunakan si G-nya adalah mirip dengan pedang Nichiren yang dipakai oleh pemburu iblis yang lainnya. Terlihat salah satu iblis itu ternyata masih belum putus sepenuhnya. Dengan cepat G-nya langsung menyambar leher iblis itu dengan pedangnya dan membuat langsung terpenggal kepalanya. Tanjiro pun langsung memperingatkan G-nya bahwa iblis itu semakin kepalanya dipotong, semakin banyak dia akan membelah dirinya. Tanjiro pun menjelaskan bahwa iblis itu sebenarnya sengaja agar terkena serangan dan bisa membelah diri sebanyak mungkin. Terlihat tubuh iblis itu beregenerasi dengan sangat cepat dengan tumbuh sayap dan kepala yang utuh, hingga jadilah iblis itu menjadi 4 orang iblis. Tanjiro pun terus mengawasi dan terus mencari titik vital kesempatan untuk menyerang keempat iblis tersebut. Tanjiro pun menyadari bahwa ada yang aneh, ternyata iblisnya hanya ada 3. Tanpa diduga Tanjiro, ternyata ada satu iblis yang menyerang dari arah atas. Tanjiro pun segera meminta tolong kepada Nezuko untuk segera membantu G-nya. Namun sudah terlambat bagi Nezuko untuk membantu G-nya. Terlihat iblis yang membawa Tanjiro sedang mengeluarkan serangan dari arah mulutnya. Lalu dengan sigapnya Tanjiro pun membalas dengan serangan napas matahari dan berhasil memotong kaki kiri dari iblis bulan tersebut. Dan terlihat Tanjiro terluka sangat parah, sementara iblis bulan itu sangat menikmati pertarungannya dengan Tanjiro. Tanjiro pun dengan susah payah mencoba untuk bangkit kembali setelah jatuh dari atas dan bersiap-siap untuk menghadapi iblis bulan. Namun belum sempat Tanjiro untuk bangkit kembali, tiba-tiba iblis bulan itu sudah berada tepat di belakangnya dan mempersiapkan serangan selanjutnya. Adegan pun berpindah di tempat di mana Tokito terlempar sangat jauh sekali dan ingin segera kembali ke penginapan tempat iblis bulan berada dan ingin membunuh semua orang yang berada di penginapan tersebut. Namun di tengah jalan saat ingin kembali, Tokito melihat seorang anak kecil yang diserang iblis. Terlihat Tokito sangat tidak peduli sekali dengan anak kecil tersebut dan ingin membiarkannya mati dimakan iblis, dan lebih ingin mementingkan masyarakat desa yang diserang iblis bulan daripada seorang anak kecil. Yang sekarang ingin dia lakukan hanyalah ingin membunuh iblis bulan atas dan melindungi desa. Awalnya Tokito tidak ingin menyelamatkan anak kecil tersebut, namun dia teringat oleh kata-kata Tanjiro. Tanpa pikir panjang, Tokito pun langsung menyerang iblis itu dan menyelamatkan anak kecil itu. Tanpa banyak bicara, Tokito pun lalu menyuruh anak kecil itu untuk segera pergi dari tempat itu.
Demikianlah akhir cerita dari alur film Demon Slayer season 3 episode ketiga. Apabila teman-teman menyukai video ini, jangan lupa klik tombol subscribe, di like, komen, dan di share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.